Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan ini aku pengen diskusi lagi yuk untuk persiapan CPNS tahun 2024. Nah, di video ini aku akan bahas tentang numerik ya, kecepatan, jarak, dan waktu. Banyak banget yang nge-DM untuk bahas ini. Yuk kita belajar bareng. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang baru pertama kali nonton di channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi melalui playlist biar lebih gampang. Kalau mau belajar soal CPNS, cari playlist yang judulnya Latihan Soal CPNS 2024 Video Panjang. Di situ biar teman-teman lebih gampang, lebih fokus kayak gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau ngecek di video pendek juga ada kayak gitu. Cuman aku akan saranin di video panjang aja. Terus kalau di sini ada yang belajar seputar karir, nggak cuma persiapan CPNS, mungkin BUMN, mungkin magang, mungkin bikin CV, nyari loker dan lain-lain. Teman-teman silahkan bisa cek melalui playlist ini. Di situ aku udah kelompokin beberapa video untuk tutorial maupun ilmu-ilmu umum seputar karir. Kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan di luar CPNS, teman-teman bisa cek di bagian community atau komunitas. Di situ aku memposting ulang informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman recruiter, yang teman-teman mungkin bisa connect di LinkedIn-ku juga, kayak gitu. Berkaitan dengan persiapan CPNS, teman-teman, nanti di video-video di channelku itu aku akan berfokus sama topik TIU saja, kayak gitu. Jadi yang berkaitan dengan TKP, berkaitan dengan wawasan kebangsaan, teman-teman bisa cari referensi lain. Kenapa aku berfokus seputar TIU? Karena gini, kunci dari TIU itu adalah teman-teman familiar dengan soalnya, perbanyak latihan soal. Nanti kalau misalkan teman-teman udah familiar, ya selain kemungkinan salah itu kecil, yang nomor dua adalah teman-teman bisa lebih efektif untuk menggunakan waktu. Jadi waktu yang digunakan untuk mengerjakan masing-masing soalnya itu tidak terlalu lama kayak gitu. Yang penting teman-teman itu paham dulu. Yang berkaitan dengan kecepatan jarak waktu yang akan kita bahas di sini, teman-teman, itu berkaitan dengan numerik yang ada di atas, yaitu perbandingan kuantitatif. Jadi untuk tes CPNS itu, kecepatan jarak waktu itu tidak menggunakan rumus-rumus fisika yang rumit. Walaupun di beberapa video, di video shortsku ya, itu di situ aku memang kasih beberapa tutorial kalau misalkan VS per T gitu ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu dan gimana model-model soalnya biar teman-teman di sini paham. Barangkali nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan hitungan. Tapi untuk kita melihat ya tes-tes CPNS sebelumnya itu kita tidak perlu memasukkan rumus, tapi kita menggunakan prinsip perbandingan kuantitatif yang melibatkan kecepatan, jarak, dan waktu. Kenapa? Karena V sama dengan S per T. Ada variabel yang berbanding lurus, ada variabel yang berbanding terbalik. Nah, hubungan berbanding lurus atau berbanding terbalik itulah yang nantinya akan dimainkan melalui perbandingan kuantitatif. Yuk kita langsung praktek saja teman-teman. Soalnya aku bikin yang gampang-gampang aja. Silahkan teman-teman siapkan catatan. Nanti tinggal lihat soalnya dan pause videoku ini secara berkala. Coba hitung sendiri dulu dan nanti tinggal dicocokkan dengan pembahasan yang aku bikin. Kalau misalkan dari kunci jawabanku ada yang salah, mohon dikoreksi. Oke, kita lanjut ya. Yuk latihan soal. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Kira-kira mana nih jawabannya? Udah ketemu ya jawabannya? Untuk soal yang pertama ini, ya, untuk sampai di sekolah membutuhkan waktu selama jawabannya adalah yang D, 20 menit. Logikanya gimana, teman-teman? Semua soal yang berkaitan dengan numerik yang ini ya, teman-teman ya, perbandingan kuantitatif kayak gitu, silahkan dikonversi bahasa naratif itu menjadi bahasa matematik yang mudah dipahami. 80 menit, kecepatan 2 meter per detik. Tulis aja, 80 menit, 2 meter per detik. Jika kecepatannya meningkat jadi 8 meter per detik, gitu, waktunya berapa menit? Kan gitu, X menit kayak gini. Nulisnya kayak yang ada di atas ini ya. Sekarang kita pakai logika ya. Ada suatu kecepatan, dia menempuh 80 menit. Nah, kecepatannya kan bertambah nih. Logikanya, kalau kecepatannya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tempat yang sama, itu kan pasti juga berkurang. Berarti berbanding terbalik. Nah, di sini ingat yang aku kasih warna kuning. Kecepatan meningkat, waktu berkurang, berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik dikalikan sejajar. Jadi X kali 8 sama dengan 80 kali 2. Kayak gitu. Tinggal dicoret-coret aja, jawabannya adalah 20 menit. Masuk akal nggak? Masuk akal.
Kalau 2 meter per detik kecepatan tertentu waktu 80 menit, kalau kecepatannya aku naikin, waktu tempuhnya berkurang. Make sense? Kayak gitu. Jawabannya adalah D. Oke, nah ini adalah contoh teman-teman. Ini kan nggak masuk ya. VS seperti rumus-rumus fisika gitu ya untuk jarak kecepatan waktu tidak diterapkan di sini karena polanya memang semacam ini perbandingan kuantitatif. Yuk kita masuk ke latihan soal nomor 2. Silahkan teman-teman pause videonya dan coba dihitung temukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B, 20 lagi. Dari mana? Kita tulis dulu ya. 100 kilometer bersepeda selama 5 jam. Berarti 5 jam, 2, 5 jam sama dengan 100 kilometer gitu boleh nulisnya ya. Kemudian kalau dia melanjutkan bersepeda selama 1 jam, maka tambahan jarak tempuhnya berapa? Nah, aku tulisnya gini aja nih. Itu karena yang ditanya tambahan jarak tempuhnya gitu. Logikanya ya, kalau di sini kecepatannya sama, itu kan kita asumsinya di sini kan kecepatannya sama. Maka kalau waktu tambahannya cuma 1 jam, berarti jarak yang ditempuh juga nggak bakalan gitu ya, nggak bakalan lebih dari 100 kilometer. Waktu berkurang, jarak tempuh berkurang berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus dikalikan silang. X kali 5 sama dengan 100 kali 1. Maka X-nya sama dengan 20 kilometer. Jawabannya adalah yang B. Kayak gitu, teman-teman. Ini soal akan aku bolak-balik di sini biar nanti kalau teman-teman nemu soal yang ini nggak bakal makan waktu lama. Bahkan terkadang nggak perlu dicoret-coret gitu. Langsung dibayangin bisa. Yuk lanjut ke soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Jawabannya adalah, coba kalau misalnya nggak dihitung. Ya, jawabannya adalah C. 30 menit. Kalau di sini teman-teman udah nggak perlu ngitung kan gampang tuh ya. Kecepatannya dari 1 ke 4, ya kan? Naik 4 kali lipat. Kalau kecepatannya naik 4 kali lipat, logikanya waktu tempuhnya kan berkurang. Kecepatan naik, waktu berkurang. Kecepatan naik 4 kali lipat, waktu tempuh dibagi 4. Udah, langsung kayak gitu. Ya, jawabannya adalah 30 menit itu bagi teman-teman yang nggak perlu ngitung. Tapi kalau yang masih ngitung, urutannya begini ya. Coba tulis dulu 120 menit sama dengan 1 meter per detik. Kalau X menit, itu kalau 4 meter per detik itu berapa menit kan gitu kayak gini. Berbanding terbalik tadi ya. Kecepatan meningkat, waktu berkurang. Berbanding terbalik dikalikan sejajar kayak gini. Oke, tapi nanti kalau udah paham tinggal pakai logika aja gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ini pertanyaannya berbeda, yaitu selisih jarak tempuh rute A dan B. Jawabannya adalah yang A, 30 kilometer ya. Jangan sampai salah ya. Jadi kita tahu rute A 4 jam itu 120 kilometer. Nah, yang rute B 3 jam, kecepatannya sama. Tapi kita belum tahu nih 3 jam tuh berapa kilo gitu. Logikanya adalah kalau waktunya, kalau kecepatannya sama, waktunya berkurang, maka jarak tempuhnya juga berkurang. Waktu berkurang, jarak tempuh berkurang. Berbanding lurus, berarti dikalikan silang. X kali 4 sama dengan 3 kali 120. Tinggal pindah-pindah ruas, ketemu. X-nya adalah 90 kilometer. Oh, berarti rute B itu total ditempuh 90 kilometer. Rute A 120 kilometer. Pertanyaan adalah selisih jarak tempuh, selisih jarak. Dikurangin berarti 120 dikurangi 90. Jawabannya adalah yang A, 30 kilometer. Gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya.
Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang Jawabannya di sini adalah yang B, 60 menit atau 1 jam. Gimana? Kita tulis lagi, teman-teman. Kecepatan 100 meter per detik itu 150 menit. Kalau kecepatannya jadi 25 meter per detik, kecepatan meningkat, berarti waktu berkurang. Berbanding terbalik. Berarti dikalinya sejajar. X kali 25 sama dengan 150 kali 10. Tinggal dicoret-coret aja gitu ya. Jawabannya adalah 60 menit. Yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya. Total jarak yang ditempuh. Oke, jawabannya adalah yang D, 120 kilometer. Hati-hati di sini. Perhatikan yang ditanya apa ya, walaupun seolah-olah cuma kali silang, kali sejajar, tapi harus disesuaikan dengan pertanyaan. Kita tulis dulu 4 jam 80 kilometer. Kalau nambah lagi 2 jam gitu ya. 2 jam itu berapa kilometer? Waktu berkurang 4 ke 2 kilometer harusnya berkurang. Berarti berbanding lurus kalikan silang. X kali 4 sama dengan 80 kali 2. Nanti ketemu X-nya sama dengan 40 gitu. Total jaraknya berarti ya udah 80 kilometer ditambah 40, 120. Ini adalah cara pengerjaan nomor satu. Tapi nanti kalau teman-teman ditanya total jarak, teman-teman bisa kok yang di 2 jam itu dirubah jadi 6 jam langsung. Ya, jadi nanti di formula ini jadinya adalah X kali 4 sama dengan 80 kali 6 jam gitu. Jadi yang 6 dan 4 bisa dicoret. Itu nanti kalau dihitung langsung ketemunya langsung 120 kilometer. Nggak perlu di jumlah-jumlah begini. Boleh. Jadi tidak harus menghitung jam yang ditambah, tapi langsung ditotalin. Kalau untuk soal yang total jarak tempuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, kalau untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang E, 50 menit. Dari mana? Simpel teman-teman. Kayak yang tadi-tadi ya, kita coba tulis 2 meter per detik itu 150 menit. Kalau kecepatannya ditingkatkan, misal kita nggak ada rumus di sini ya, logikanya adalah 2 ke 6. Kecepatannya dikali 3, 3 kali lipat. Ya kan? Maka waktu tempuhnya ya 150 dibagi 3, udah 50 menit. Kayak gitu. Tapi kalau belum bisa, masukkan kayak gini. Kecepatan meningkat, waktu berkurang, berbanding terbalik. Berarti dikalikan sejajar. X kali 6 sama dengan 150 kali 2. Tinggal pindah ruas, jawabannya adalah 50 menit. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ini sederhana, jangan sampai nggak teliti ya. Di sini satuannya yang ditanya meter. Oke, jawabannya adalah yang E, 120 ribu meter. Dari mana? Kita tulis kayak biasa aja gitu ya. 7 jam sama dengan 280 kilometer. Lanjut 3 jam. 3 jam itu berapa kilo? Kan gitu. Ya kan? Yang ditanya adalah tambahan jarak. Tambahan jarak berarti nggak usah ditotal ya. Yang 3 benar gitu ya. Logikanya, waktu berkurang, kilometernya juga berkurang. Berbanding lurus. Berarti dikali silang. X kali 7 sama dengan 280 dikali 3. Pindah-pindah ruas, X-nya sama dengan 120 kilometer. Nah, itu sebenarnya jawabannya tuh 120 kilometer.
Cuman yang ditanya di sini kan dalam bentuk meter gitu. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1.000 meter. Maka 120 kilo kalau mau jadi meter dikali 1.000. 120 dikali 1.000, jawabannya adalah 120.000 meter. Yang itu. Hati-hati kalau main satuan. Nah, itu adalah latihan soal pada kesempatan kali ini, teman-teman. Kalau kemarin udah pada nonton yang perbandingan gitu ya, teman-teman ya. Perbandingan kuantitatif gitu. Ini cuma variasinya aja dengan kecepatan dan jarak. Mungkin nanti sebenarnya banyak sih kalau ada rumus-rumus fisika yang ada berbanding lurus dan berbanding terbalik gitu. Cuman kayaknya nggak familiar untuk diterapkan di soal-soal CPNS karena biasanya tidak ada formula-formula fisika yang akan diterapkan. Tapi kalau mau buat latihan nggak masalah sih. Nah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau nanti ada hal-hal seputar karya yang mau didiskusiin, kalau nggak bisa lewat komentar, bisa hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Sementara dari aku itu dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya.